Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ramadhani dari Stikom Tour Studi jurusan Broadcasting. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Seminar Nasional dan juga dosen pembimbing saya, Bapak Yasser Fikri. Kali ini saya ingin presentasikan jurnal saya yang berjudul Peran Media Sosial dalam Dakwah Islam Nahdlatul Ulama, Studi Kasus NU Online ID. Ada 5 yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah pendahuluan, tinjauan literatur, metode, hasil dan pembahasan. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang melatar belakangi dalam penelitian ini adalah saya melihat hubungan antara media sosial sebagai sarana komunikasi dakwah. Dakwah sebagai komunikasi dengan proses dasar serta penyampaian dakwah melalui media sosial. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran media sosial dalam dakwah Islam, khususnya pada organisasi Nahdlatul Ulama, dan seberapa efektifkah penggunaan media sosial sebagai sarana untuk berdakwah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini saya ingin mengkaji lebih dalam bagaimana media sosial digunakan sebagai sarana dakwah dan seperti apa perkembangannya saat ini. Yang terakhir, manfaat penelitian. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memperlihatkan bahwa media sosial tidak hanya untuk hal yang viral saja dan yang populer, tetapi dapat dilakukan untuk yang lebih bermanfaat seperti untuk berdakwah. Yang kedua, yaitu tinjauan literatur. Di sini ada komunikasi, media sosial, Instagram, dakwah, Nahdlatul Ulama, landasan teori. Yang pertama yaitu komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio, yang bermakna pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan antara komunikator dan komunikan untuk saling mengerti atau memahami suatu pesan. Selanjutnya itu media sosial. Media sosial atau yang dikenal juga dengan istilah jejaring sosial merupakan bagian dari media baru atau new media. Istilah new media atau media baru digunakan untuk memberikan gambaran media yang memiliki karakteristik di luar dari apa yang sudah ada selama ini, atau old media. Old media atau media lama yang dimaksud seperti radio, televisi, majalah, serta koran yang tidak mengandung media interaktif seperti internet yang mana digolongkan sebagai karakteristik media baru atau new media. Yang ketiga yaitu Instagram. Instagram merupakan aplikasi yang digunakan untuk berbagi foto atau video yang dapat dilihat oleh pengikut atau followers dari pemilik akun yang mengunggah foto atau video tersebut, serta dapat juga terjadi interaksi berupa saling berkomentar antar pengguna. Selanjutnya itu dakwah. Dalam gerakan-gerakan Islam, dakwah dianggap sebagai suatu sistem yang penting dan merupakan bagian dari informasi. Dakwah juga dipandang sebagai sebuah proses perubahan yang diarahkan dan direncanakan dengan harapan terciptanya individu, keluarga, dan masyarakat serta peradaban dunia yang diridhoi Allah. Selanjutnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasi muslim terbesar di Indonesia dan di dunia dengan sekitar 35 juta anggota. Lama aktif sebagai organisasi politik dan keagamaan. Pada tahun 1984 yang mengundurkan diri dari ranah politik formal dan sebagai gerakan yang disebut kembali ke Kitah 1926. Yang selanjutnya itu adalah landasan teori. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada teori komunikasi massa. Konsep komunikasi massa dapat dipahami sebagai suatu proses penyebaran pesan kepada publik secara luas yang diproduksi oleh organisasi media, dan pada sisi lain juga dipahami sebagai proses ketika pesan yang diproduksi itu dicari, digunakan, dan dikonsumsi oleh audiens. Selanjutnya metode. Di metode ini itu ada desain penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data. Pertama, desain penelitian. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan dengan rancangan sebagai berikut. Pendahuluan yang berisikan rumusan masalah, pembatasan atau fokus penelitian, yaitu selanjutnya tujuan serta manfaat dari penelitian ini.
Lalu ada tinjauan literatur yang berkaitan sesuai dengan fokus penelitian. Metodologi penelitian yang mencakup sumber data, tahap riset, metode riset, subjek riset, instrumen riset, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan berawal dari hal-hal yang khusus yang kemudian menuju ke hal-hal yang umum atau disebut secara berpikir induktif. Selanjutnya subjek penelitian. Subjek penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama redaktur keislaman NU Online, selanjutnya yaitu pengelola akun Instagram NU Online ID, beserta seorang followers akun Instagram NU Online ID. Selanjutnya metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Adalah metode wawancara. Pada metode wawancara ini, riset melakukan kegiatan wawancara dengan tatap muka secara mendalam untuk menggali informasi dan dari responden. Dalam riset kualitatif, peneliti melakukan wawancara yang disebut sebagai wawancara mendalam atau wawancara secara intensif dan biasanya tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Inilah hasil dari wawancara yang telah dilakukan kepada narasumber. Yang itu yang pertama adalah dari pengelola akun Instagram NU Online ID, dari redaktur keislaman NU Online, dan followers dari Instagram NU Online ID. Pemanfaatan akun Instagram NU Online ID dalam dakwah NU. Instagram adalah salah satu media sosial yang banyak digunakan saat ini, di mana pengguna kebanyakan anak remaja. Prinsip NU di mana ada kerumunan, NU akan berkontestasi juga di sana. Karena Instagram juga termasuk kerumunan orang-orang walaupun tidak secara langsung. NU menjadikan akun Instagram NU Online ID sebagai perpanjangan tangan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Apa saja strategi dalam dakwah melalui akun Instagram NU Online ID? Yang pertama, mempelajari perilaku dan karakteristik pengguna Instagram. Yang kedua, membuat konten dakwah dengan mengikuti karakteristik pengguna agar mudah diterima. Selanjutnya, berperan aktif mengunggah konten-konten dakwah. Selanjutnya, penyesuaian materi dengan isu-isu yang sedang ramai. Selanjutnya, mengikuti apa yang sedang diperbincangkan dan menjadi perhatian publik. Efektivitas penggunaan Instagram dalam dakwah. Penggunaan Instagram sebagai media dakwah bagi NU dirasa sangat efektif. Hal ini dibuktikan dengan postingan NU Online ID tentang dakwah yang berupa quotes, video ceramah, film pendek, video tentang nilai-nilai ke-NU-an. Memiliki respon yang baik, apalagi followers NU Online ID sering menyebarluaskan apa yang diposting oleh NU Online ID. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari warga Instagram tentang keislaman walaupun itu masih ilmu-ilmu dasar yang sangat mudah dijawab oleh santri-santri NU. Tetapi itu bentuk respon yang sangat baik dari warga Instagram. Oleh karena itu, Instagram sangat efektif untuk berdakwah bagi NU. Selanjutnya, dampak yang diharapkan dakwah melalui Instagram NU Online ID. Yang pertama, menjangkau masyarakat yang berada di luar NU dengan lebih luas. Yang kedua, NU dapat tetap hadir di tengah masyarakat walau secara tidak langsung. Yang ketiga, dapat merebut pemikiran warga Instagram agar tetap berada dalam ajaran Islam. Yang keempat, memperkaya wawasan warga Instagram dengan ilmu keislaman. Sudut pandang pengikut akun Instagram NU Online ID. Seberapa penting peran Instagram dalam kehidupan sehari-hari? Penting karena di era digitalisasi dan keterbukaan, informasi membuat media sosial ini berguna untuk mengekspresikan diri, mendapatkan informasi, mendapatkan relasi, dan mendapatkan teman baru. Alasan mengikuti akun Instagram NU Online ID, ingin mendapat informasi, ilmu, dan wawasan, dan juga membangun relasi sesama warga NU. Selanjutnya yang terakhir, yaitu kesimpulan.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi dan media sosial, khususnya Instagram, dirasa penting dalam penyebaran dakwah, sebab dapat menjadi perpanjangan tangan bagi NU untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan berada di luar jangkauan NU. Yang kedua, untuk memudahkan warga Instagram untuk menemukan konten dakwah dari NU Online ID, diperlukan strategi berupa segmentasi konten dan penyesuaian isi materi, serta cara penyampaian dengan karakteristik warga Instagram. Yang ketiga, pengikut akun Instagram NU Online ID merasakan manfaat dari dakwah yang dilakukan melalui Instagram serta merasa cara tersebut sangat efektif untuk berdakwah seiring dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, memunculkan efek kontinuitas di mana pengikut akun Instagram NU Online ID juga menjadi perpanjangan tangan untuk memperluas penyebaran dakwah dengan membagikan kembali postingan dari akun Instagram NU Online ID ke akun pribadinya dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.